Oke, semuanya selamat siang, selamat datang di acara Bisnis Forum. Bisnis Associate Forum ini adalah wadah kita untuk belajar bersama, ya. Kita bisa diskusi, kita bisa evaluasi, kita belajar bersama seputar bisnis kita, ya, bisnis jaringan, di mana kita bernaung dalam satu mitra perusahaan yang namanya Damai Eka Pratama Indonesia. Dan di bulan Agustus ini ada 4 bahasan yang akan kita jadikan sebagai pembelajaran bersama. Kita juga nanti bisa berdiskusi soal pembahasan-pembahasan itu. Nah, di dalam setiap judul yang ada di minggu per minggu, itu ada sub bahasannya. Kalau bahasannya hari ini judulnya adalah strategi membangun jaringan yang tumbuh cepat dan seimbang. Nah, loh, ya. Strategi membangun jaringan yang tumbuh dengan cepat dan seimbang. Nanti ada sub bahasannya, kita akan bahas bersama-sama bagaimana sih cara kita membangun 3 kaki jaringan yang sehat, yang ideal, ya, secara Depindo Business Development Plan. Terus juga nanti akan berkorelasi dengan cara memilih prospek yang berkualitas. Nanti juga akan disambungkan dengan bagaimana caranya membangun generasi pertama sebagai fondasi jaringan. Dan yang terakhir kita akan sama-sama studi atau simulasikan kembali kalau misalnya jaringan 3 kaki kita sehat, berapa sih yang kita bisa dapatkan komisi per hari, per minggu, per bulan. Nah, itu nanti kita bisa lihat. Ya, artinya dengan potensi yang ada di dalam bisnis Depindo ini, sebenarnya kita bisa jadikan ini sebagai apa ya, media kita untuk mendapatkan penghasilan yang bertumbuh lebih besar lagi, dan lebih besar lagi kalau tahu caranya. Ya, jadi kita hari ini akan bahas dengan judul strategi membangun jaringan yang tumbuh sehat dan seimbang. Sebelum masuk, suara saya jelas ya? Kedengeran ya? Saya mau pastikan lagi nih. Jelas? Oke, Kak Senja, terima kasih. Teman-teman, eh, selama kita menjalankan bisnis Depindo, ya, selama kita menjalankan bisnis Depindo ini pasti ada banyak pasang surut, ada banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Bagaimanapun juga dalam bisnis apapun, mau model bisnisnya seperti apapun, pasti ada kendala atau masalah yang harus kita selesaikan dan kita temukan solusinya bersama. Nah, begitu juga di dalam bisnis Depindo ini, dalam bisnis jaringan, bisnis networking, ada yang bilang bisnis multi level marketing, ada yang bilang bisnis network marketing, ada yang bilang bisnis direct selling, ya, apapun itu, ya, balik lagi dengan bisnis yang kita jalankan sekarang bersama-sama, semua teman-teman yang ada di Zoom ini, harusnya kita sudah bisa menilai atau mendapatkan sebuah poin, ya, di mana bisnis ini adalah bisnis yang independen. Bisnis yang independen, tapi juga secara bersamaan bisnis ini punya status kemitraan, ya, bermitra dengan perusahaan yang menciptakan produk, ya, yang memberikan kelegalan usaha, yang menciptakan sumber komisi atau penghitungan komisi. Ya, lalu juga di dalam struktur jaringan kita juga punya mitra bisnis, ya, yaitu kalau kita sebut dalam bisnis jaringan biasanya upline dan downline. Bagaimana seorang upline itu menemukan kita untuk menjadi mitra daripada bisnis jaringan upline, tapi kita juga bisa mencari orang untuk bermitra bersama kita. Kita jadikan sebagai seorang downline, yang mana adalah orang yang kita rekrut secara langsung untuk masuk bergabung menjadi mitra usaha kita. Jadi, walaupun independen, tapi punya banyak ini, ya, punya banyak apa namanya, punya banyak poin-poin yang di mana dalam bisnis Depindo ini khususnya, ya, atau dalam bisnis network marketing secara umum itu tidak bisa bekerja sendiri, ya. Harus ada orang-orang yang membantu kita. Harus ada orang-orang yang menjadi mitra kita, rekan kita untuk supaya bisnisnya bertumbuh.
ya, supaya bisnisnya bertumbuh. Jadi banyak juga yang bilang bahwa bisnis ini sebenarnya bukan hanya menjual produk, tapi juga benar-benar kalau dibilang yang namanya bisnis manusia. Karena apa? Bukan hanya sekedar produk yang dijual, tapi juga manusianya harus diberdayakan. Ya, harus diberdayakan. Di mana masing-masing orang yang bergabung di dalam bisnis network marketing atau multi level marketing itu punya kesempatan yang sama, ya, punya kesempatan yang sama. Jadi masing-masing harus saling membantu, harus saling support, harus saling mendukung. Nah, untuk menciptakan dukungan, untuk menciptakan supaya orang-orang yang masuk ke dalam bisnis network marketing, khususnya bisnis Depindo itu, peluangnya sudah sama. Tapi balik lagi, keterampilan orang beda-beda. Ya, keterampilan itu yang harus didukung supaya kita punya keterampilan yang sama. Ya, karena apa? Karena orang yang masuk ke dalam bisnis network marketing bergabung dalam sebuah perusahaan, dalam hal ini adalah Depindo, itu kan punya pengalaman yang berbeda. Benar ya? Punya pengalaman yang berbeda, punya background yang berbeda, punya kebudayaan atau kebiasaan yang berbeda. Nah, itu yang harus kita sepakati bersama bahwa di dalam bisnis ini orang-orang lintas generasi, lintas budaya, lintas kebiasaan, lintas background itu harus punya satu keterampilan yang sama. Keterampilan mengolah bisnis sehingga upline kita, downline kita itu bisa mendapatkan, dan kita juga ya, bisa mendapatkan komisi yang bertumbuh dari waktu ke waktu dengan kita sekarang atau nanti kita sudah pensiun. Bahkan nanti pada saat kita sudah dipanggil sama yang kuasa, bisnis ini mampu menjadikan apa ya, menjadikan keluarga kita itu punya warisan gitu ya dari apa yang kita bangun pada masa ini. Nah, itu kan mimpi kita ya, mimpi kita semua. Jadi bisnis ini nggak cuma sekedar bisnis skincare, nggak cuma sekedar bisnis network marketing, tapi kita harus jadikan bisnis ini bersama-sama sebagai bisnis yang mempunyai nilai yang lebih, yaitu memberikan warisan kepada anak cucu kita kelak. Gitu ya. Nah, itu adalah prolog dan pembukaan, preambule dari saya supaya pada saat apa namanya nanti kelas ini berjalan, ya kita sudah punya pandangan mindset yang sama dulu ya, persepsi yang sama, jadi nanti ngikutinnya gampang gitu ya. Oke, kita akan mulai di slide yang pertama. Halo Kalintang, boleh di next. Oke, mengacu kepada kelas yang sebelumnya, ini slide ini sudah dibahas ya. Coba boleh di next saja semuanya di. Oke, ya. Bahwa di dalam bisnis Depindo, ya, untuk membangun jalur distribusi, ya kita harus membangun jaringan yang melebar dan mendalam. Artinya melebar berarti ke samping gitu ya, kira-kira ya. Jaringan yang melebar, jaringan yang melebar adalah orang-orang atau pribadi-pribadi, individu-individu yang kita rekrut secara langsung, ya benar-benar kita approach, benar-benar kita dekati secara langsung, ya, dan orang-orang tersebutlah yang kita jadikan sebagai downline langsung kita. Jadi kita yang benar-benar merekrut, ibaratnya kalau seorang ibu ya, ya dia yang melahirkan anak gitu ya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang kita pilih secara langsung dan kita yakini bisa bersama-sama dengan kita untuk menjalankan bisnis Depindo, bisnis jaringan, bisnis networking sebagai seorang downline. Melebar, mendalam, ya. Mendalam berarti adalah downline yang bergabung lewat perekrutan per generasi. Jadi artinya setiap downline yang ada di jaringan kita tapi direkrut oleh generasi-generasi selanjutnya di bawah kita, itu adalah downline kita, tapi bukan downline langsung. Jadi orang-orang tersebut, orang-orang per generasi adalah orang-orang yang merekrut mereka, gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam bisnis jaringan kita punya
Kalau kita bilang nanti secara umumnya nanti sumber penghasilan kita itu dari melebar dan mendalam. Itulah uniknya bisnis Depindo. Itulah uniknya bisnis network marketing. Kita bisa mendapatkan komisi penghasilan secara melebar dan mendalam. Tapi kita harus tahu dulu porsinya, ya, supaya pada saat nanti kita menjalankan bisnis ini kita nggak keblinger gitu. Terlalu fokus di melebar, ya, atau mendalamnya nggak difokuskan, atau terlalu fokus mendalam, tapi melebarnya nggak difokuskan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadikan jaringan melebar dan mendalam itu menjadi jaringan yang benar-benar produktif semua, ya, sehingga kita bisa mendekati satu angka ideal di dalam Depindo Business Development Plan, gitu ya. Jadi setiap apa yang dicontohkan di dalam Business Development Plan itu kira-kira bisa terrealisasi. Angkanya berapa, rupiahnya berapa, dan lain sebagainya. Kita harus sama-sama tahu dulu, ya, harus sama-sama tahu, atau mungkin yang teman-teman lupa, ya, mungkin sekarang bisa, oh iya ingat ya, karena baru minggu lalu saya bahas ya, di Business Associate Forum minggu lalu baru saya bahas. Oke, jadi di dalam bisnis Depindo, ya, kita harus membangun jalur distribusi melebar, yaitu dari orang-orang yang kita pilih secara langsung dan kita rekrut langsung menjadi downline kita, dan juga jalur distribusi mendalam, yaitu orang-orang yang direkrut oleh masing-masing generasi kita di bawah. Jadi dengan jalur distribusi itu kita bisa mendapatkan kesempatan atau potensi mendapatkan komisi melebar dan mendapatkan komisi dari jaringan mendalam. Ya, saya akan bahas lagi, ya, kenapa sih kita harus mendapatkan jaringan yang melebar dan mendalam, ya. Nah, ini saya akan coba bahas dengan menggunakan papan tulis mungkin supaya teman-teman lebih ini ya. Tolong boleh. Oke. Masih di sini slide-nya. Berlanjut ya. Iya. Oke, bisa dengar saya? Bisa? Ada? Suaranya bisa dengar ya? Jelas Pak, dengar. Jelas ya, jelas. Oke. Kalau gitu ya. Ini papannya kelihatan ya? Oke, teman-teman ya. Di dalam bisnis Depindo, kita diminta untuk membangun sebuah jaringan di mana Anda diminta untuk pertama-tama merekrut 3 orang yang ada di bawah Anda. Ya, 3 orang yang ada di bawah Anda. Mungkin namanya si A, mungkin namanya si B, mungkin namanya si C. Ya. Nah, generasi ini atau 3 orang pertama yang Anda rekrut kita sebut sebagai generasi 1. Kelihatan jelas di layar? Kelihatan jelas Iya di layar? Pak, iya kelihatan. Kelihatan ya, oke ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya, karena kan ada support bahasannya ya. Kenapa sih kita harus mencari generasi pertama yang berkualitas dan bagaimana caranya? Tapi dari 3 orang yang pertama yang Anda rekrut ini, si A, si B, dan si C, akan muncul banyak jaringan ya. Bayangkan kalau dia masing-masing rekrut lagi ya, 3, sini 3, sini 3. Ini 3 nanti akan saya buat simulasinya tuh ada di gambar nanti. Berikut seterusnya sampai dengan generasi ke-10. Ini kan generasi 2 nih. Ya. Ini yang kita sebut sebagai jaringan distribusi atau jalur distribusi mendalam. Ya, mendalam artinya turun ke bawah. Ya, kalau melebar ya dari A, B, C, mungkin nanti ada D, mungkin nanti ada E, mungkin nanti ada F, seterusnya. Ya, jadi melebar gitu. Ini mendalam. Nah, dengan jalur distribusi mendalam, ya, apa sih maksud dibuat? Ya, maksud dibuat jaringan jalur distribusi mendalam supaya ya Anda
berkonsentrasi tidak melulu kepada penjualan pribadi. Ya, no. Ya, di dalam bisnis Depindo, kalau Anda benar-benar paham Depindo Business Development Plan atau rencana pengembangan usaha daripada Depindo, ya, dari komisi nomor 1 sampai dengan komisi terakhir itu, ya, hanya 2 komisi saja atau 3 ya, 3 komisi saja yang berkonsentrasi di penjualan pribadi, ya, berkonsentrasi di penjualan pribadi. Bahkan sebenarnya komisi yang saya sebut 3 ini juga yang ketiga juga bukan komisi penjualan pribadi ya. Nah, itu ada di komisi langsung ya dan komisi transaksi pribadi ya. Sisanya kedua komisi jaringan 2 generasi kan sudah masuk dalam komisi jaringan. Itu ya, artinya fokus pada jaringan. Jadi ya, kita di dalam bisnis Depindo tidak diminta untuk fokus ke dalam penjualan pribadi. Artinya, di dalam bisnis Depindo, penjualan pribadi yang kita lakukan itu terbatas. Ya, penjualan pribadinya terbatas. Kenapa demikian? Balik lagi, ya. Dalam bisnis network marketing, ya, penjualan pribadi dibatasi, penjualan jaringan itu tidak terbatas. Karena apa? Bayangkan kalau Anda mau punya omset 20 juta, kalau Anda mau punya omset 100 juta, kalau Anda mau punya omset 500 juta, itu baru omset, belum komisi. Ya, berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk mendapatkan omset 500 juta kalau Anda mengandalkan penjualan pribadi. Dengan 24 BV 619.000 saja, berapa banyak skenario box yang harus kita jual untuk mendapatkan omset loh ya, belum komisi ya, omset 500 juta. Ya, mungkin 100 box, 1000 box mungkin. Ya benar ya, karena satu box 619 ya, berarti kira-kira 100 box saja baru sekitar 50 jutaan. Berarti 1000 box ya, untuk mendapatkan omset 500 juta. Ya. Anda waktu hanya 24 jam. 8 jam kalau masih bekerja, 8 jam bekerja. Benar ya? 8 jam di rumah. Itu udah ngurus suami, anak, masak, beberes rumah, dan lain sebagainya. Terus udah gitu, untuk mengejar omset sebegini banyak, kira-kira masih ada nggak waktunya? Seminggu hanya 7 hari, sebulan hanya 30 hari. Ya. Kalaupun Anda jualan sehari satu gitu ya, sehari satu box, seharga 619.000. Coba Bu Lita dikali 30 berapa? 619.000 dikali 30 hari. Masing-masing satu box. Dikali 30. 14.570. Berapa? 14.570. Kalau sebulan jualan satu box per hari aja baru 18 juta. Mau ngejar ini berapa? Belum Anda punya suami atau punya istri, keluarga, anak, dan segala macam. Jadi, di dalam bisnis networking, ya, khususnya bisnis Depindo, kita tidak menyarankan penjualan pribadi yang tidak terbatas. Makanya dibatasi penjualan pribadi sebesar berapa? Kalau pemula, mulainya di 4,5. Ya, perintis nih. Ya. Terus mitra pengembang bisnis bermain di
24 PV. Mitra pembina yang jaringan sudah besar ke bawah cukup 50 PV sebagai dasar untuk sarana penjualan pribadi. Terus Pak, sisa waktunya saya pakai untuk apa? Untuk membina orang-orang yang ada di sini. Ya, untuk membina orang-orang yang ada di sini. Jadi Anda sebagai seorang pebisnis di dalam bisnis networking, penjualan pribadi yang harus lakukan sesuai dengan rencana pengembangan usaha atau business development plan, tidak dituntut untuk menjual sebanyak-banyaknya secara pribadi. Jadi penjualan pribadinya terbatas. Tapi ya, bagaimana menciptakan penjualan yang tidak terbatas? Nah, itu kan kuncinya kan. Seluruh perusahaan di dunia ya pasti mau mendapatkan penjualan yang nggak terbatas, unlimited, siapapun beli ya, sehingga bisa menjadi omset. Begitupun dengan jaringan Anda. Sebagai Anda pionir dalam sebuah jaringan, pasti Anda mau kan punya penjualan yang tidak terbatas. Artinya omsetnya semakin lama semakin bertumbuh. Bagaimana caranya? Nggak bisa Anda bekerja sendiri. Harus ada orang yang membantu Anda yang kita sebut sebagai downline. Ya, inilah yang kita sebut sebagai jalur distribusi. Jalur distribusi pribadi meminta kita untuk membatasi diri, ya. Sedangkan jalur distribusi jaringan, ya, itu tidak terbatas. Untuk menciptakan stabilisasi produktivitas jaringan yang notabene-nya tidak terbatas, inilah yang harus kita pikirkan. Bagaimana caranya? Betul ya, bagaimana caranya? Kalau kita lihat dalam sub bahasan, kuncinya adalah bukan seberapa banyak jaringan bertumbuh terus. Itu adalah akibat. Ya, semakin banyak orang yang berada di bawah Anda, ya, berada dalam jaringan Anda, ya, semakin besar pula kesempatan setiap generasi untuk mendapatkan komisi. Begitu juga dengan Anda. Tapi itu adalah akibat dari sebuah sebuah pergerakan si Anda. Bagaimana dia menciptakan sebuah fondasi. Nah, minggu kemarin kita sudah lihat juga tuh ya, bagaimana video membangun sebuah apartemen ya. Saya sudah saya sudah bahas juga kan kemarin kan, bahwa untuk membangun sebuah apartemen tuh nggak langsung tiang pancang terus naikin gedung, enggak. Untuk membuat fondasinya itu aja mungkin lama sekali ya, mungkin bisa butuh waktu 2 bulan 3 bulan. Karena apa? Kita lihat kemarin prosesnya kan, tanah nggak langsung digali terus langsung di tiang pancang, enggak. Diuruk, dibasahin dulu, diuruk lagi, dibasahin lagi, supaya tanah-tanah di bawah yang keras itu bisa melunak sehingga apa? Bisa menggali lebih dalam dan lain sebagainya. Jadi ada proses yang tercipta supaya fondasinya kokoh, ya, gedungnya kokoh gitu ya. Nah, itu berawal dari fondasi yang harus diciptakan terlebih dahulu. Dalam sub bahasan hari ini, fondasi tersebut bernama generasi pertama. Ya. Generasi pertama adalah fondasi bagaimana kita bisa menciptakan sebuah jaringan yang sehat dan bertumbuh cepat dan seimbang. Yang bertumbuh cepat dan seimbang. Nah, kita akan bahas bagaimana caranya untuk memilih mulai dari generasi pertama sampai dengan bagaimana menciptakan generasi pertama yang
kokoh. Sampai akhirnya nanti kita hitung ya, kita hitung berapa sih kira-kira yang bisa kita dapat dari bisnis ini ya. Oke, saya akan kembali ke laptop. Oke ya. Nah, ini kita lihat ya, di dalam slide ini ada generasi-generasi yang akan Anda pilih sebenarnya. Masih belum ada siapa-siapa di sini, masih zong ya, masih zong. Siapa yang akan Anda pilih di kiri, siapa yang akan pilih di kanan, siapa yang akan pilih di tengah. Gitu ya. Oke, next. Yes, kita harus cari dengan kriteria. Kita nggak bisa cari orang sembarangan, kita harus cari dengan kriteria. Ya, yang selalu diajarkan berkali-kali, berulang-ulang. Ya, coba cari orang yang benar-benar bisa yakin terhadap apa yang akan mereka jalankan nanti bersama dengan Anda. Kalau ibaratkan apa namanya? Ibaratkan kalau Anda mau mendekati pasangan gitu kan, harus sama-sama yakin dulu ya. Jangan beda keyakinan. Yang satu yakin, satu nggak yakin. Ya, begitu juga dengan bisnis ya, karena bagaimanapun juga kita kan mau menghasilkan keuntungan di sini. Jadi benar-benar harus yakin. Jadi Anda cari orang yang yakin. Yakin terhadap apa, Pak? Next. Yes, pertama yakin terhadap produk ya bagaimanapun juga orang yang nanti akan bermitra dengan Anda bersama dalam bisnis ini pastinya kan media untuk melaksanakan aktivitas bisnis salah satunya kan produk. Jadi kalau dia nggak yakin terhadap produknya, gimana bisa menjadi mitra Anda? Bagaimana cara meyakinkan diri terhadap produk? Ya pasti. Udah tahu kan? Pakai, rasakan manfaatnya, dapat manfaat positif, berikan testimoni, ceritakan kepada orang. Ya lalu percaya terhadap atau yakin ya, namanya faithful ya. Faithful itu berarti yakin, percaya gitu ya. Percaya terhadap produk, percaya terhadap mitra bisnis. Mitra bisnis siapa? Anda. Jadi kalau Anda percaya bahwa ada satu orang yang berpotensi, tapi orang yang Anda tunjuk ini, saya nggak percaya sama Anda untuk kita bermitra dalam bisnis. Wah, susah. Jadi harus sama-sama percaya. Prospeknya percaya, orang yang memprospek juga harus sama-sama yakin bahwa kita berdua bisa menjalankan bisnis ini, menjalin kerjasama. Yang ketiga, harus yakin terhadap perusahaan tempat nanti mereka akan bermitra. Ya, kalau misalnya nggak yakin sama perusahaan, ya percuma dong gitu ya. Percuma artinya ngapain kita join di Depindo kalau kita nggak percaya sama Depindo gitu. Bagaimanapun juga kita ini kan bermitra. Ya, bagaimanapun juga kita ini bermitra, jadi harus benar-benar yakin terhadap tiga komponen tersebut. Terhadap produk, terhadap mitra bisnis, dan terhadap usaha. Next. Yang kedua, ya harus cari orang yang benar-benar available. Available ini berarti bukan berarti nganggur, lagi nggak ada kerjaan, terus diajak gitu ya. Belum tentu juga dia mau. Justru pengalaman saya ngobrol sama teman-teman di daerah-daerah, saya kunjungan ke kota-kota di sekitar Indonesia, ya itu banyak yang ngobrol sama saya curhat. Pak, saya kemarin habis ngundang teman saya, dia belum punya kerjaan, saya undang bisnis malah nggak mau, malah ditolak. Kenapa ya, Pak? Ya karena itu justru orang yang biasanya punya banyak waktu, punya juga banyak alasan. Benar ya? Jadi di dalam availability ini kita harus cari orang-orang yang benar-benar mau menyempatkan waktu. Walaupun dia sibuk ya, kerja 8 jam, ngurus anak, ngurus suami atau ngurus istri di rumah, punya waktu dengan keluarga tapi mau menyempatkan ya, mau menyempatkan waktu untuk berbisnis. Nah, itulah orang-orang yang kita cari. Jadi aspek-aspeknya apa saja sih? Next. Ya, aspek-aspeknya adalah punya waktu ya. Punya waktu yang bisa diberikan
atau dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan. Sebenarnya untuk follow up bisnis ini kan nggak butuh waktu lama ya. Kalau kita misalnya datang ke aktivitas-aktivitas yang ada di kota-kota, misalnya Purwokerto, Jambi, Palembang, zaman lagi Wonosobo, dan lain sebagainya. Aktivitas tersebut paling makan waktu 2 sampai 3 jam per hari. Itu pun nggak setiap hari ya. Mungkin acara-acara besar biasanya mungkin per bulan atau per seminggu sekali ya. Sisanya kita follow up terhadap siapa? Orang-orang yang kita prospek aja gitu. Kebanyakan teman-teman dalam memprospek biasanya nih, wah dikejar kalau bisa sampai seharian gitu yang ngobrol, wah nggak mau pulang dan lain sebagainya. Padahal untuk prospecting dan meyakinkan mereka kita cukup beri waktu maksimal 2 jam aja. Artinya dalam 2 jam itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita ngobrol soal produk, kita mungkin ngobrol soal eh, komisi, ya berapa yang bisa didapat, atau mungkin kita ngobrol sharing santai seputar aktivitas bisnis yang kita lakukan. Kalau orang ngobrol, udah tahu nih, wah kayaknya mau ditawarin bisnis. Udah gitu lama lagi, sampai 4 jam, 5 jam. Nah, itu menurut saya jadi nggak relevan ya. Jadi nggak relevan artinya mungkin prospek kita malah jadi nggak mau join dengan kita gitu. Jadi artinya secara proper luangkan waktu 2 jam per hari, paling banyak 2 jam per hari untuk menata bisnis kita gitu ya, itu sudah lebih dari cukup. Dan harus dikala waktu luang ya. Dikala waktu luang dalam artian gini, jangan sampai Anda pada saat misalnya Anda punya pekerjaan ya, terus juga masuk ke dalam bisnis networking. Dalam hal ini Depindo. Lagi jam kerja, misalnya jam 9 masuk, jam 10 tuh udah langsung prospek. Nih, terus foto-foto. Nih aku ada produk lu gini. Kalau perlu ajak ke kantor gitu ya. Kamu mau ke kantorku dong, nih aku demoin dan segala macam. Nah, itu yang nggak disarankan. Ya, kenapa? Karena kalau bisnis kita ya sudah mengganggu pekerjaan utama kita, nah itu kurang tepat. Ya, sehingga nanti jadinya kinerja kita di dalam perusahaan yang kita berjalan gitu ya, lagi kerja udah pasti apa? Udah pasti apa? Dapat komen negatif. Ya, komen negatif apalagi kalau sampai bos tahu. Bener nggak? Ya, citranya yang rusak siapa? Citra bisnisnya. Oh, ini nggak bener nih. Oh, lagi kerja malah jualan gitu misalnya. Jadi kita harus menyempatkan waktu ya, misalnya pada saat jam istirahat. Cukup mungkin setengah jam gimana? Jadi kan apa namanya cleanser karena aku sudah COD-in atau bukan COD apa kirim ke apa namanya ekspedisi ya, entah JNE atau JNT dan lain sebagainya. Baru nanti setelah pulang kalau waktu senggang, setelah beberes rumah dan lain sebagainya, kita follow up lagi cukup 2 jam gitu ya. Jadi kita pada saat melaksanakan bisnis Depindo kita harus mencari waktu luang ya yang nggak terlalu lama, cukup 2 jam per hari. Nah, nanti pada saat akhir minggu biasanya kan ada aktivitas jaringan yang besar ya, itu paling 2-3 jam. Kadang-kadang coba deh perhatiin teman-teman yang ada di sini, jujur nih, jujur ya, kalau lagi aktivitas besar ya mingguan atau bulanan atau misalnya Babe datang, Bu Reni datang, acaranya paling lama kan 3 jam ya kan, ngobrolnya berapa jam tuh habis acara ya, bisa lama, bisa sejam 2 jam sendiri. Jadi artinya em, sebenarnya dalam aktivitas bisnis Pindo kita fleksibel, sebenarnya sangat fleksibel, benar-benar fleksibel dengan waktu kita. Itulah yang menjadi keunikan juga daripada bisnis networking ini ya, fleksibel waktunya, tidak terikat dengan jam kerja. Oke, next. Langsung aja. Dan yang ketiga, kita harus cari orang yang satu punya kerendahan hati untuk mau belajar gitu. Karena bisnis networking ini kan balik lagi saya bilang adalah bisnis yang unik. Kenapa unik? Karena kalau di kelas kemarin tuh, di kelas minggu lalu saya udah bilang, karena apa? Uniknya bisnis networking, uniknya bisnis Depindo apa sih? Kita adalah orang yang mempersiapkan, kita adalah orang yang mengeksekusi, kita adalah orang yang
koordinasi. Jadi dari hulu sampai dengan hilir itu kita sendiri yang mempersiapkan segala sesuatunya, baru bekerja sama dengan orang yang ada di bawah kita gitu. Jadi untuk punya kemampuan keterampilan seperti itu kita harus belajar terlebih dahulu, nggak bisa langsung abrek gitu ya. Banyak terjadi nih di dalam kememberan Depindo ya, kememberan Depindo. Saya banyak ngobrol sama key leader juga, sama leader-leader juga ngobrol bahwa walaupun kita punya profesi di tempat lain, di pekerjaan kita yang lain ya, tapi pada saat masuk ke dalam bisnis ini semuanya butuh kembali belajar gitu ya, kembali belajar. Jadi artinya dengan profesi apapun kita di luar sana, pada saat kita masuk ke dalam bisnis Depindo, kita harus belajar lagi dari awal. Karena apa? Kebudayaannya, kebiasaan berbisnis yang berbeda, ya terus udah gitu model bisnisnya pun berbeda dan lain sebagainya, sehingga menuntut kita untuk belajar benar-benar supaya kita paham bisnisnya sehingga bisa menjalankan. Nah, yang kedua, kita harus cari dari aspek teachable ini, kita harus cari orang yang setelah diajarkan, mereka mau punya kemampuan untuk mengajar. Punya kemampuan untuk mengajar berbeda dengan bisa mengajar. Ya. Perlu digarisbawahi ya. Punya kemampuan untuk mengajar beda 180 derajat dengan mau mengajarkan gitu. Atau bisa mengajarkan. Jadi artinya untuk mampu mengajarkan berarti mampu untuk memberikan pemahaman sampai dengan orang yang diajarin itu bisa melakukan, ya, bisa melakukan dan paham betul gitu. Kalau cuma mau mengajarkan ya hasil akhirnya kita nggak tahu, gitu ya. Tapi kalau mampu untuk mengajarkan berarti mulai dari pengajaran sampai dengan implementasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jadi tiga aspek ini yang harus kita benar-benar cari ya. Makanya dalam memilih generasi satu tadi ya nggak bisa dalam satu malam ya. Makanya membangun fondasi itu tadi kan dalam video yang minggu lalu itu membangun fondasi apartemen segitu besar nggak bisa hanya dalam satu malam. Perlu proses menggalinya aja, yang menyiapkan fondasi dasar tanahnya aja udah lama. Sama kayak mencari generasi 1.1, 2, dan 3. Ya, kadang hebatnya dalam mencari generasi 1, saya sering dengar begini, wah saya langsung nih dapat 3 langsung sekaligus. Ya, oke-oke aja, nggak ada masalah gitu. Cuma permasalahannya, apakah 3 orang tersebut punya ini poin-poin yang ini? Ya, mungkin dia mau untuk bergabung, tapi apakah dia benar-benar yakin terhadap Anda? Mungkin dia yakin terhadap produknya, tapi apakah dia yakin terhadap Anda bisa menjadi orang yang mampu bekerja sama? Ya, mungkin dia mau untuk bergabung, tapi pada saat nanti ada kelas-kelas seperti ini, apakah dia mau menyempatkan waktunya, ya, dan lain sebagainya. Apakah dia mau untuk belajar? Nah, hal-hal tersebut yang harus kita identifikasi sejak awal kalau kita mau membangun fondasi jaringan yang berkualitas. Ya. Faithful, available, dan teachable. Harus benar-benar yakin, harus mau menyediakan waktu, dan yang ketiga adalah harus mau menjadi pengajar. Mampu untuk mengajarkan dan mau untuk belajar. Apakah Nah, sekarang saya minta Anda jawab dalam hati, coba renungi lagi. Apakah saya sudah mengidentifikasi generasi 1 saya dengan 3 poin ini? Ya, kalau perlu ingat, kadang-kadang malah justru ya member Depindo tuh nggak ingat generasi satunya ya. Ini, oh ya, harus mikir dulu, baru, oh iya dia gen 1 saya. Nah, padahal anak sendiri ya. Nah itulah ya proses pada saat membangun fondasinya kebanyakan
dari kita ya, mudah-mudahan di sini nggak ada, tapi kalau di sini ada ya mohon maaf ya. Dari kita adalah instan ya, instan. Oke, ya. Pak, nih, terus ada lagi nih, ada argumentasi nih biasanya begini nih. Tapi Pak, kalau misalnya ada promo perekrutan itu gimana Pak? Ya, kita kan diminta mencari pada masa 1 bulan. Yes, betul kita diminta mencari. Tapi harus ada sebuah prosesnya dulu. Ya, promo, misalnya ya promo 1 bulan terus ada promo perekrutan. Misalkan kayak promotor tuh waktu itu pernah ada promo perekrutan ya. Atau beberapa promo lah ada promo perekrutannya. Mungkin ngerekrut 3 orang, terus punya BV sekian, dan lain sebagainya, baru masuk ke dalam tata syarat gitu ya. Nah, orang-orang tersebut bukanlah orang-orang yang sebenarnya yang Anda cari gitu. Pada saat itu gitu ya. Sebenarnya yang kami mau adalah orang-orang yang sudah Anda identifikasi lebih dulu pada saat momen promo itu, dialah orang-orang yang harusnya bergabung ya. Jadi sebenarnya jangan pada saat promo berlangsung baru cari prospek ya. Sebenarnya itu kan promo, kalau misalnya ada promo perekrutan itu kan terjadi karena apa? Karena kita ngobrol lah sama key leader. Kita memfasilitasi orang-orang ya yang merekrut ya, yang lagi memprospek nih, yang mungkin prospeknya 1 bulan 2 bulan lalu, dikit lagi tinggal masuk pas banget ya promo perekrutan itu muncul ya, sekaligus masuk menjadi downline, sekaligus kita dapat apa? Kompensasi dari promo tersebut, entah mungkin misalnya dapat produk atau misalnya itu bagian dari promotor dan lain sebagainya. Ya, jadi ada prosesnya gitu ya, ada ya, walaupun bagaimanapun ada target gitu kan di dalam promo perekrutan, misalnya 3 orang harus akumulasi misalnya sekian BV gitu ya, sekian BV. Nah, sebenarnya memfasilitasi Anda untuk mendapatkan keuntungan lebih dari perekrutan. Tapi perekrutannya atau identifikasinya terjadi bukan pada saat baru promo, tapi identifikasi atau prospeknya terjadi harusnya sebelum-sebelumnya. Ya, sebelum-sebelumnya. Jadi argumentasi tersebut sebenarnya patah pada saat ya promo perekrutan tuh harusnya di ideal itu berjalan, orang-orang yang masuk ke dalam perekrutan tersebut adalah orang-orang yang sudah teridentifikasi lebih dulu gitu. Nah, kita berikan sarananya tuh. Nih, dari orang-orang yang sudah Anda prospek, dari orang-orang yang sudah Anda identifikasi, bulan ini masukin deh tuh menjadi downline. Ya, ajak dia gabung menjadi downline. Tapi sebelumnya kan udah sebulan atau proses sebelumnya kan dia harus sudah yakin dulu. Dia harus udah menyiapkan waktu luang, dia harus udah mau belajar dan lain sebagainya. Nah, pada saat promo perekrutan, tinggal masukin, join, Anda dapat keuntungan lebih. Keuntungannya apa? Dapat dapat downline, terus dapat hadiah dari promo. Ya kan? Nah ya, jadi begitu ya. Jadi promo-promo yang ada sebenarnya kalau kita ngobrol sama key leader tuh, kita berikan sebenarnya untuk memfasilitasi Anda dalam berbagai aktivitas. Aktivitas penjualan, aktivitas perekrutan. Gitu ya. Nah, balik lagi. Fondasi untuk mencari prospek yang berkualitas, kita identifikasi dengan langkah awalnya ini dulu nih. Cari orang yang yakin, cari orang yang mau untuk menyediakan waktu, cari orang yang mau diajarkan, dan nantinya mampu untuk mengajarkan. Next. Ya, terus identifikasi berikutnya itu selain faithful, available, dan teachable, ya, identifikasi berikutnya yang harus kita lakukan kepada seorang prospek adalah terus yes, ya, kita harus mengidentifikasi orang yang benar-benar butuh. Butuh apa? Butuh produk, butuh penghasilan. Kita identifikasi orang yang ingin memakai produk dan ingin mendapatkan penghasilan.
Kita identifikasi orang yang mampu untuk membeli produk dan mampu untuk apa? Menciptakan penghasilan. Tiga aspek ini, butuh, ingin, dan mampu, ini harus ada berbarengan, gitu ya. Ya, harus ada berbarengan. Mungkin yang bisa dieliminasi mungkin mampunya dulu. Tapi juga percuma juga ya. Sekarang gini, misalnya nih, Anda mengidentifikasi satu orang namanya si A. Dia butuh produknya. Ya, dia butuh produknya. Dia ingin beli produknya. Ya, tapi dia nggak punya kemampuan untuk beli produknya. Bagaimana? Atau ya, dia mampu beli produknya. Dia pengen pakai produknya. Tapi sebenarnya dia nggak butuh-butuh amat produknya karena mungkin kulitnya, ya kalau kita tawarkan produk kayak skincare, kulitnya masih bagus, belum ada kerutan, ya, dan lain sebagainya. Atau dia butuh produknya, dia mampu untuk beli produknya, tapi dia nggak pengen, saya nggak mau. Ada banyak yang begitu kan? Ya, kita coba lihat beberapa teman kita gitu, kerutannya udah mulai muncul dan lain sebagainya. Terus dari segi penghasilan juga mungkin dia mampu lah untuk membeli produk misalnya cleanser dengan harga terjangkau gitu ya. Tapi dia nggak pengen. Kenapa? Enggak, saya nggak suka pakai skincare. Misalnya, ini misalnya ya. Kan banyak tuh kasus penolakan-penolakan yang teman-teman pasti alami gitu ya. Jadi identifikasi kedua adalah selain yakin, mau menyediakan waktu, dan mau diajarkan, identifikasi berikutnya terjadi apa? Harus punya kebutuhan. Ya, apapun itu ya, kebutuhan soal produk dan kebutuhan penghasilan. Ya, saya rasa setiap orang pasti pengen atau butuh ya, yang namanya penghasilan. Walaupun sudah mungkin punya pekerjaan utama, tapi siapa yang nggak mau kalau dapat penghasilan sampingan kan gitu. Syukur-syukur penghasilan sampingan juga besar juga kan gitu ya. Tapi balik lagi kita aspeknya. Kalau dia butuh penghasilan, tapi dia nggak pengen dapat penghasilan, ngerti nggak? Ya, kan ada orang-orang yang begitu ya. Kita tahu sebenarnya dia butuh mungkin untuk menambah penghasilan karena mungkin suaminya penghasilannya masih belum bagus gitu. Kita tawarin bisnis, tapi dia nggak pengen. Ada banyak, saya yakin juga teman-teman mengalami. Banyak yang sering cerita ke saya juga gitu kan. Ih, bahkan bukan teman, mungkin saudara ya. Saudara saya itu Pak, ya, suaminya pas-pasan. Makanya saya tawarin bisnis supaya dia bisa bantu penghasilan suaminya. Jadi dia bisa dapat penghasilan tambahan, anaknya bisa hidupnya lebih enak lah gitu. Karena penghasilan tambahan. Tapi nggak mau. Padahal dia butuh. Gitu ya. Padahal dia butuh. Ada yang butuh, ada yang pengen tapi nggak mampu. Benar nggak? Ada juga yang begitu. Nggak mampu karena apa? Nggak mampu untuk mendapat penghasilan karena apa? Biasanya karena penolakan terjadi dalam keluarga. Saya punya loh teman Pak, suaminya kerjanya penghasilannya masih pas-pasan. Berarti kan dia butuh penghasilan tambahan. Pas saya tawarin, mau Pak. Tapi pas izin pulang ke rumah, nggak dibolehin. Berarti nggak punya kemampuan untuk menciptakan penghasilan tambahan. Pasti ada orang begitu. Atau mampu punya penghasilan tambahan nih. Dapat apa namanya? Dapat izin dari pasangan, dari suami atau istri. Ya, terus mereka juga butuh, tapi nggak pengen. Wah, sama juga. Jadi artinya banyak aspek yang harus diidentifikasi untuk menciptakan sebuah fondasi jaringan yang benar-benar kokoh dan kuat. Ya, kokoh dan kuat. Ini ada pertanyaan nih tadi, Dok Lia. Dok, kodenya itu Depindo, Dok. Ya, tolong kasih tahu Dok Lia deh. Kok Dok Lia tulisnya 3 Depindo ya? Salah sih lama. Tadi aku belum. Ya,
Mungkin ada beberapa yang masuk. Saya tadi udah tulis di all the best, ya. Passcode-nya Depindo. Udah pakai itu ya? Rasanya tadi aku nggak pakai. Oh, udah ada dok ya. Oke, thank you dok. Oke, next kita lanjut ya. Nah, ada lagi step berikutnya yang kita bisa jadikan sebagai bahan identifikasi supaya fondasi kita tuh semakin lama semakin kuat dalam mencari prospek. Tadi kan yang di awal ya, kita harus identifikasi yang pertama adalah keyakinannya dulu, terus availability-nya. Ya, availability-nya dan yang ketiga adalah penerimaan dia mau belajar nggak. Terus udah gitu identifikasi yang kedua, sesuai kebutuhan, keinginan, dan kemampuan. Yang ketiga, yang harus kita identifikasi, yang ini yang paling penting, yang harus kita gali sebenarnya pertama. Ya, next terus saya ke bawah. Yes, ya, identifikasinya kita harus lihat sekitarnya. Makanya tadi saya bilang kan, ada identifikasi yang butuh, ingin, dan mampu. Ada juga yang butuh, ingin untuk jalanin bisnis, tapi nggak mampu karena apa? Penolakan dari keluarga yang nggak ngebolehin ikutan bisnis, takut nanti ditipu, takut nanti apa namanya nggak punya waktu untuk anak di rumah dan lain sebagainya. Oh banyak sekali. Saya rasa juga teman-teman pasti mengalami penolakan-penolakan tersebut ya. Makanya harus diidentifikasi. Sebenarnya kalau kalau apa namanya kalau di WhatsApp gitu ya ada namanya apa two identification ya, two Spesial. verification gitu ya supaya kadang-kadang kan ada orang yang nge-WhatsApp dari nomor yang nggak dikenal dan lain sebagainya itu kan ada two way verification. Benar-benar kita lihat siapa nih orangnya gitu ya. Sama juga dengan identifikasi pada saat orang mau bergabung dengan kita dalam bisnis Depindo. Beberapa step atau langkah verifikasi. Balik lagi, verifikasi verifikasi yang pertama, faithful, available, dan teachable. Verifikasi yang kedua, kita identifikasi lagi, dia butuh nggak ya? Dia ingin nggak ya? Dia mampu nggak ya? Verifikasi yang ketiga, soal sekitarnya, keluarganya. Ya, keluarganya. Kita lihat bagaimana background keluarganya, ya, terus kita lihat juga bagaimana pekerjaannya, ya, apakah dia punya pekerjaan atau belum mendapat pekerjaan, atau sudah ada pekerjaan tapi masih kurang dalam segi penghasilan. Berikutnya, rekreasi. Ya, rekreasi ini berarti kebutuhan mereka sebagai manusia kan nggak harus kerja terus ya, nggak cuma kerja terus, butuh rekreasi. Ya, rekreasi itu udah bisa dalam hal misalnya keinginan mereka untuk pergi wisata, untuk refreshing, untuk ibadah wisata religi, ya, dan yang terakhir adalah penghasilan tentu saja. Kita bisa lihat dari hal-hal tersebut sehingga kita bisa memilah orang-orang yang akan kita pilih sebagai downline kita nantinya melalui langkah-langkah verifikasi lah gitu ya, langkah-langkah verifikasi tadi ya, ada 3 langkah tuh kan. Langkah pertama faithful, available, dan teachable. Langkah kedua kita identifikasi lagi butuh, ingin, atau mampu. Langkah ketiga yang terakhir dari metode FORM ya, kalau biasanya Babe mengajarkan itu metode FORM. Kita kenali keluarganya terlebih dahulu, kita lihat kebutuhannya apa, pekerjaannya seperti apa, butuh rekreasi atau enggak, dan yang terakhir adalah penghasilan butuh atau enggak. Ya pasti semua orang butuh, cuma seberapa urgensi, ya seberapa urgensi orang tersebut butuh penghasilan. Setelah diidentifikasi itu kita catat, ya kita catat, kita pilah, ya next, terus terus sampai habis aja. Nah ini lagi, ini adalah bagian dari hasil verifikasi dan identifikasi. Ya. Teman-teman di sini kan pasti kenal, nggak cuma keluarga, pasti kenal teman dan lain sebagainya ya. Dari orang-orang tersebut ada calon-calon yang kita biasanya keker tuh. Ya, kita biasanya target, oh ini. Mungkin dari 20 nama list orang-orang yang menjadi target prospek kita, setelah diverifikasi, nggak mungkin semuanya lolos. Saya yakin lah. Ya, kemungkinan besar ya ini. Kayaknya tadi cuma dari misalnya dari 20 nama, mungkin hanya 4 ini yang berhasil
kita verifikasi, ya, kita identifikasi. Misalnya namanya si A, kita kenal dia sebagai teman kita lah, ya, seorang single parent, wanita single parent punya 2 orang anak, ya, pegawai kantoran pula. Terus udah gitu punya masalah flek dan kerutan pada wajah. Kira-kira dengan kondisi seperti ini, kita jadikan dia sebagai orang yang bagaimana dalam bisnis kita, ya. Jadi dari identifikasi atau verifikasi di awal yang tadi, ya, kita bisa tahu tuh bahwa keadaan dia adalah ternyata single parent loh. Punya 2 orang anak, udah gitu pegawai kantoran lagi. Dari sisi availability, kemampuan untuk menyediakan waktu, sudah bisa belum? Ya, sudah bisa belum? Terus dia punya flek dan kerutan wajah. Tapi apakah dengan availability atau penyediaan waktu yang sedikit ini bisa nggak berpengaruh terhadap bisnis kita? Ternyata masih bisa kok. Jadikan dia sebagai seorang konsumen. Makanya nanti tujuannya adalah orang si A ini kita ajak ke dalam pertemuan product presentation, ya. Product presentation supaya apa? Supaya, ya, orang tersebut tahu manfaat-manfaat produk yang kita jual, tahu dan melihat langsung. Biasanya kan dalam product presentation ada apa namanya? Testimoni, ya, kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang sudah memakai dan mendapatkan manfaat positif. Nah, kita jadikan dia sebagai orang yang konsumen, ya, mengkonsumsi produk yang kita pasarkan. Ya, karena apa? Karena kita tahu di satu sisi dia single parent yang punya 2 anak dan dia juga pegawai kantoran. Untuk availability atau ketersediaan waktunya kemungkinan dalam menjalankan bisnis belum bisa. Tapi dia punya masalah pada flek dan kerutan di wajah, ya. Nah, ini kan terjadi karena identifikasi, ya. Bukan ujuk-ujuk kita lagi di pasar, terus tiba-tiba jalan kita lagi di supermarket, terus tiba-tiba ketemu, kamu jerawatan ya? Saya lihat flek kamu banyak ya. Saya lihat kamu banyak kerutan di wajah ya. Nggak bisa begitu. Orang yang ada takut jadinya, ya. Jadi setiap kebutuhan kita harus identifikasi. Setiap keadaan daripada prospek kita harus identifikasi supaya apa? Ini nih kita bisa mendapatkan hasil, ya, identifikasi sehingga kita bisa taruh dia di mana, ya, taruh dia di mana. Jangan semua dapat diajak BOS, besoknya diajak. Nah, bingung jadinya mau ngapain gitu, ya. Jadi setiap prospek kita tempatkan sesuai dengan porsinya. Prospek yang kedua namanya si B, masih lajang, lelaki, ya, usaha kuliner, hobinya traveling, ya. Wah, ini kan kesempatan buat kita. Masih lajang berarti availability-nya masih lumayan bebas, ya. Terus usaha kuliner, ya, usaha kuliner, jadi dia sebenarnya dia punya pekerjaan utama gitu, tapi dengan hobi traveling, ya, apakah usaha kulinernya bisa apa? Bisa memberikan dia banyak eh, waktu untuk menjalankan hobinya gitu, ya. Traveling kan kita tahu dong, butuh budget yang besar gitu, ya. Butuh budget yang besar. Nah, apakah usaha kulinernya mampu untuk memfasilitasi budget-budget yang besar dari hobi traveling? Kita berikan penghasilan tambahan supaya menambah penghasilan sehingga hobi travelingnya bisa juga tersalurkan. Ya, dengan apa? Dengan berbisnis di Depindo. Apalagi dalam bisnis Depindo kan, atau biasanya dalam perusahaan-perusahaan network marketing, biasanya ada promo-promo tour yang diberikan. Nah, itu bisa menyalurkan hobinya juga, ya. Nah, kita tahu ini kenapa? Karena kita identifikasi. Tapi kebanyakan dari kita, sekali lagi teman-teman mohon maaf ya, kebanyakan dari kita pada saat mencari atau menunjuk prospek, ya, yang kita targetkan, kita bahkan nggak mengidentifikasi mereka sehingga kebutuhannya kita nggak tahu,
keinginannya kita nggak tahu, pada saat tawarkan bisnis, yang kita tawarkan sebenarnya hanyalah omong kosong gitu loh. Benar nggak? Ya. Mau nawarin bisnis apa kalau kita nggak tahu kebutuhannya dia? Kita nggak tahu dia punya penghasilan berapa, kita nggak tahu dia punya keadaan seperti apa di dalam keluarganya. Apa yang mau kita tawarkan? Kan gitu. Ya. Jadi pada saat kita menawarkan, harus ada kebutuhannya dulu. Harus ada keinginannya dulu dan harus ada kemampuannya terlebih dahulu. Baik itu produk maupun penawaran bisnis. Sehingga orang bisa tertarik dan akhirnya mau untuk mengajukan diri menjadi konsumen atau menjadi mitra bisnis. Yang ketiga, kita identifikasi seorang yang namanya C. Mungkin dia bagian dari keluarga kita, mungkin sepupu, atau mungkin ipar dan lain sebagainya ya, menikah punya 2 orang anak ya, ini laki-laki nih, menikah punya 2 orang anak, tapi kondisinya lagi di PHK, cari kerja ya, cari kerja. Anak kedua, keadaannya anak kedua akan lulus SMA tahun depan, berarti udah mau kuliah. Nah, apa yang kita bisa tawarkan kepada orang tersebut? Pasti bisnis. Ajaknya kemana? Jangan ke product presentation, business opportunization. Berikutnya juga identifikasi kepada orang yang namanya D. Menikah, punya 3 orang anak, suami PNS. Statusnya ibu rumah tangga. Bantu suami untuk cari penghasilan tambahan 3 orang anak dan suami punya PNS gitu sebagai PNS gitu ya. Nah, ini yang harus kita jeli juga pada saat menawarkan. Kalau dari yang D ini mungkin secara keadaan mungkin dia fine-fine aja ya. Ya, suami PNS, oke lah, punya tunjangan dan lain sebagainya ya. 3 orang anak pun mungkin masih sanggup. Tapi inflasi, kenaikan dolar terhadap rupiah, itu kan membuat banyak kebutuhan melambung tinggi. Ya, melambung tinggi. Tapi mungkin secara keadaan ya si D ini punya gaji tetap dari suami. Suami punya gaji tetap. Tapi kan kebutuhannya semakin lama semakin besar. Jadi artinya ya ini kesempatan kita untuk menawarkan bisnis kepada si D. Ya, kepada si D. Jadi nggak akan ada lagi pertanyaan, Pak, kenapa sih saya ditolak kalau nawarin sesuatu, nawarin produk, nawarin bisnis? Kenapa ditolak? Karena, mohon maaf, tidak dilakukan identifikasi dan verifikasi yang benar-benar serius kepada calon prospek sehingga mengakibatkan penolakan terjadi di mana-mana. Ya, penolakan terjadi di mana-mana. Nah, inilah yang menjadi banyak apa ya, banyak poin ya atau banyak pertanyaan ya. Ginilah, itu menjadi salah satu kasus atau pertanyaan atau masalah atau kendala yang sering saya dapatkan di lapangan. Pertanyaannya pasti selalu begitu ya. Pak, kenapa sih pada saat saya menawarkan produk, pada saat saya menawarkan bisnis, selalu dan 100%, 99% pasti ditolak. Mungkin teman-teman yang di sini juga mengalami hal demikian ya. Karena apa? Karena kita sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang sales, sebagai seorang penjual produk, tidak mempunyai strategi dalam menawarkan bisnis, dalam menawarkan produk. Strategi apa? Strategi untuk mengidentifikasi terlebih dahulu, strategi untuk memverifikasi terlebih dahulu target-target yang akan kita tawarkan. Individu-individu yang akan kita tawarkan. Ibaratnya mau perang tuh nggak bawa senjata, cuma yang penting modal berani aja. Berani nggak? Berani. Ya, pada saat di lapangan sudah mulai dor, nah kita bingung, aduh saya mau ngapain ya? Ya begitu juga pada saat kita menawarkan produk dan menawarkan bisnis, kalau kita nggak tahu ya kejadian yang terjadi atau misalnya keadaan dari si target-target tersebut, kebutuhannya, keinginannya, kemampuannya. Nah, jangan harap
kita mendapatkan 100% yes, tidak mungkin. Karena dari diri Anda sendiri nggak punya persiapan, nggak punya hal-hal yang diidentifikasi terlebih dahulu. Sehingga pada saat kita ngobrol, mulai menawarkan, baik bisnis maupun produk, kita nggak punya clue, kita nggak punya panduan. Karena buta sama sekali. Blank. Ya, saya mau ngomong apa ya ke dia ya? Eh, apa langsung tawarin aja ya? Kalau saya langsung tawarin, langsung ditolak dong. Mulainya dari mana ya? Nah, pertanyaan kedua. Yang pertama kan tadi, kenapa sih dalam menawarkan produk dan bisnis saya selalu ditolak? Ya, karena tadi ya, identifikasi. Pertanyaan kedua, pada saat saya mau menawarkan, saya bingung Pak ngomong-ngomongnya tuh apa. Nah, ini juga banyak pertanyaan tersebut ya yang saya dapatkan pada saat saya ya ngobrol-ngobrol, lagi ngobrol dengan key leader, ada member yang nanya seperti itu. Banyak lah, bukan satu dua kali. Bahkan mungkin setiap saya pergi dinas keluar kota, ngobrol sama key leader, ada member yang nanya kayak gitu. Kira-kira gimana cara ngomongnya ya? Balik lagi, kalau kita nggak tahu backgroundnya dia seperti apa, kebutuhannya dia seperti apa, keinginannya dia seperti apa, kemampuan dia seperti apa, keyakinan dia seperti apa, ketersediaan waktunya seperti apa, ya, keluarganya seperti apa, ya kan? Bagaimana kita mau memulai sebuah pembicaraan, gitu ya? Yang terjadi kayak ini, ada cerita gini ya, di kereta ada orang kan kalau di kereta kan biasanya duduknya hadap-hadapan ya, zaman dulu ya, duduknya hadap-hadapan. Karena sama-sama saling menatap, tapi nggak tahu, nggak kenal yang ditatap itu siapa, yang terjadi percakapan apa? Cuma percakapan antar kota aja. Pak, ke Jogja Pak? Enggak, Surabaya. Oh, kirain Bandung. Nah, gitu aja terus tuh. Sampai sore. Sampai ke Surabaya. Artinya apa? Kita sendiri sebagai seorang pebisnis nggak punya bahan untuk menggali calon prospek kita. Nah, itu yang salah. Kalau kita lihat di video kemarin bagaimana mereka membangun sebuah apartemen, ya, lahannya sudah ada, bahan-bahannya sudah ada nih, tapi nggak ada eskavator yang menggali tanah gimana? Percuma, sampai 10 tahun ke depan juga tetap lahan kosong. Ya, itulah permasalahan kita semua yang ada di sini. Sebagai seorang pemasar produk, sebagai seorang bisnis, ya, yang menjalankan bisnis, terkadang pada saat Anda mau bertempur di lapangan, mau bertempur di medan perang, kita cuma bawa diri semangat tanpa bawa senjata. Pada saat Anda mau membangun sebuah gedung yang mewah, Anda cuma bawa semen, cuma bawa batu, cuma bawa cangkul, nggak ada eskavator yang menguruk tanah. Ya, itulah kenapa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Sebenarnya pertanyaannya cuma dua tuh, tapi yang nanya banyak dan jawabannya selalu sama. Pada saat kita mau membangun, tapi tanpa alat gimana coba? Ya sama dengan mencari prospek yang berkualitas. Kalau kita nggak mengidentifikasi dulu, kalau kita nggak memverifikasi terlebih dahulu, jadinya adalah apa? Prospek yang mungkin bergabung karena nggak enak. Nggak enak lah, soalnya dia Bu RT. Nah, mau beli produk, jadi nggak enak gitu kan. Ya beli aja deh, soalnya dia Bu RT sih, soalnya dia udah lama sih nawarin saya tolak terus, ya udah deh nggak apa-apa saya beli. Yang terjadi apa? Konsumen yang cuma sekali-sekali aja. Sedangkan kita mau kan di dalam bisnis ini kita punya apa? Produktivitas yang stabil, bahkan cenderung bertumbuh, bahkan bertumbuh terus-menerus. Ya, tapi itu nggak bisa tercipta kalau apa? Kalau dari proses identifikasi dan verifikasinya aja dari awal udah salah. Gitu ya. Oke, next. Yes, ini adalah fondasi 90 hari yang sering kali diajarkan berkali-kali. 3 orang yang kita dapat, si A mungkin masih belum mau bergabung, kita jadikan dia sebagai konsumen.
yang harus kita jadikan sebagai konsumen yang loyal dan puas terhadap produk yang kita pasarkan. Tapi kita konsen kepada si D, si B, dan C tadi ya, yang masing-masing punya kendala, masing-masing punya masalah, masing-masing punya kebutuhan dan keinginan dan kemampuan. Fondasi ini harus kita jadikan sebagai fondasi yang benar-benar membuat mereka itu bisa bertumbuh ya lewat pendampingan 90 hari. Ya, makanya saya sebut sebagai fondasi 90 hari. 90 hari itu nggak langsung apa semua enggak. Kita harus fokuskan ke masing-masing ya. Jadi pada saat Anda merekrut si D, mungkin si B dan si C belum ada. Ya, mungkin masih pada tahap berpikir untuk bergabung. Makanya pada saat D muncul menjadi downline, ya kita manfaatkan 30 hari. Ya, 30 hari pertama untuk apa? Mengajarkan, memperlihatkan, dan melibatkan. Mengajarkan apa saja, ya mengajarkan tentang produk-produk Depindo, mengajarkan tentang siapa perusahaannya, mengajarkan tentang apa namanya, bagaimana komisi didapatkan, ya, bagaimana aktivitas harus berjalan lewat satu proses yang namanya kalau kita bilang di awal tuh namanya training, new BA training. New BA training tuh nggak terjadi dalam sekali. Kadang-kadang salah kaprahnya begitu tuh teman-teman. Sudah POS, sudah Pak. Ya, ada rekrut, ada Pak. Berapa? Satu orang Pak. Habis itu langsung saya NBAT-in. Wah, hebat. Terus paham? Nah itu Pak, besoknya bingung. Nah iya karena NBAT cuma sekali. Ya NBAT cuma sekali. NBAT pada 1, 2, 3 orang itu berkali-kali. Nggak bisa sekali langsung paham. Mungkin paham, tapi bisa nggak ngelakuin? Belum tentu. Jadi sekalian NBAT, ya sekalian New Business Associate Training kita ajarkan, ya pada saat itu juga secara paralel kita perlihatkan kepada mereka. Perlihatkan lewat apa? Lewat aktivitas berikutnya. Oke, selamat. Kamu sudah menjadi bagian daripada jaringan mitra bisnis Depindo. Ya, kita bekerja sama. Ya, setelah Anda bergabung, yuk saya ajarkan bagaimana sih caranya menjalankan bisnis Depindo. Biasanya kan pakai, pasarkan. Nah, gitu kan? Itu mengajarkan. Nah, mengajarkan sekaligus memperlihatkan. Ya. Kalau habis NBAT, terus udah gitu, jangan lupa ya minggu besok. Ya, minggu besok kita ada BOS lagi. Kamu datang aja nggak apa-apa. Nggak perlu bawa prospek dulu nggak apa-apa. Tapi kamu datang sendiri, ya. Nggak perlu bawa prospek. Kamu perhatikan saya, ya. Kamu perhatikan saya bagaimana caranya mengajarkan hal yang tadi barusan saya ajarkan. Pakai, pasarkan. Jadi biarkan dia melihat kita mempraktekkan apa yang sudah kita ajarkan kepada dia. Ya kan? Kita ajarkan NBT apa? Pakai, pasarkan, bagaimana cara memakai, pilih produk yang kita butuhkan, nah, dan lain sebagainya. Ya. Jadi dalam proses fondasi 90 hari kepada si D, si B, dan si C ini, ya, itu harus terjadi secara paralel. Mungkin di pertengahan minggu si B lahir. Ya, jadi fokus kita harus kepada D dan juga kepada B. Tapi jangan digabungin. Ya digabungin itu artian karena si D sudah 2 minggu, berarti si B harus ngikutin si D, si B harus ngikutin si D. Enggak. Si B mulai dari awal ajarkan lagi, ya, perlihatkan. Ya, sampai nanti dilibatkan. Mungkin si B baru pada tahap diajarkan. Tapi si D, ya, D sini kelihatan nggak? Kursornya di ituin. Nah, bisa nggak? Mana? Ke bawah. Gede. Hah? Bukan. Kursornya ini, sini mouse sini. Kelihatan ya?
Mana? Nah, ini ya. Nah, si D adalah saya. Nah, itu beda tuh. Ini ada di sini. Oh iya, dari situ aja. Ini mencetnya kan dari sini. Bukan. Oh iya. Maksudnya kursornya ke D-in. Oh, gede ini. Nah, D Heeh. ya itu sudah pada tahap memperlihatkan. Ya, tapi di B mungkin baru pada tahap mengajarkan. Karena apa? Si D sudah muncul 2 minggu terlebih dahulu, si B baru muncul pada minggu ini. Pada saat D sudah mencapai tahap melibatkan, si B baru masuk pada tahap memperlihatkan. Muncul si C yang masuk pada tahap mengajarkan. Itulah namanya kita sebagai pebisnis dalam bisnis Depindo dituntut untuk mampu nggak mengajarkan. Bukan cuma bisa mengajarkan, tapi mampu nggak. Karena keadaannya pasti seperti ini. Ya, karena keadaannya pasti seperti ini. Kalau cuma bisa mengajarkan mah gampang. Tapi mampu nggak untuk membelah diri, ya, mengajarkan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing ini. Mungkin si B belum bisa untuk tahap terlibat, tapi si D karena sudah 30 hari didampingi, sudah masuk ke dalam tahap dilibatkan gitu. Apalagi si C yang baru muncul di kemudian hari, masih pada tahap diajarkan. Jadi kemampuan untuk mengajarkan bukan hanya sekedar bisa mengajarkan, tapi bagaimana kita mampu untuk melihat masing-masing yang ada di bawah kita sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Itulah baru ya kita disebut mampu untuk mengajar. Bukan hanya sampai situ saja. Pada saat tahap dilibatkan si D, apakah dia sudah mampu untuk menjadi seseorang yang terlibat, gitu kan? Untuk mampu menjadi seseorang yang terlibat. Pak, si D belum mampu, Pak. Ya balik lagi, perlihatkan lagi. Kayaknya kemarin kamu belum mampu nih. Oke, saya perlihatkan lagi ya. Saya perlihatkan lagi bagaimana caranya mempresentasikan company profile. Ya. Kita bergabung dalam sebuah perusahaan yang namanya Damai Eka Pratama Indonesia yang digawangi oleh dua pebisnis handal profesional bernama Petrus Irianto Herwono dan Beni Cakra, dan juga didukung dengan orang-orang yang hebat dalam pengembangan jaringan yang kita sebut sebagai key leader. Depindo ini mempunyai beberapa series produk yang menjadi media pasar untuk supaya bisa memberikan komisi dan lain sebagainya. Wah, itu kan perlu jam terbang ya. Pada saat dilibatkan mungkin dia baru sekali 2 kali lihat, akhirnya balik lagi ya, karena mungkin belum bisa dilibatkan, balik lagi lah ke memperlihatkan atau diperlihatkan. Jadi dalam fondasi 90 hari ini kita harus benar-benar tuh perhatikan si D kekurangannya di mana, itu yang kita tambah, si B kekurangannya di mana, si C kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Ya. Karena dengan 3 orang ini nanti kita akan terus bersama-sama. Ya. Terus bersama-sama sampai nanti jaringan kita semakin lama semakin besar. Kalau di 3 orang ini aja kita nggak bisa melakukan verifikasi lebih lanjut. Ini fondasi 90 hari sebenarnya verifikasi lebih lanjut pada saat dia sudah menjadi business associate. Ya, business associate. Jadi artinya orang yang sudah mau ya, untuk masuk ke dalam jaringan kita menjadi mitra bisnis, kita uji lagi kemampuannya. Benar nggak ini orang benar-benar mau untuk menjadi mitra bisnis kita? Ya, mitra bisnis kita. Jadi mendapatkan prospek yang berkualitas, verifikasi dan identifikasinya sudah saya jelaskan tadi. Tapi fondasi untuk generasi pertama sebenarnya ujinya di sini.
Kalau tadi 3 step awal itu faithful, available, sama teachable, terus identifikasi butuh, ingin, dan mampu, sama FORM, itu adalah identifikasi dari prospek menjadi business associate. Nah, berikutnya penyaringan yang kedua adalah identifikasi kemampuan daripada orang-orang yang kita pilih dan mereka mau. Ya, keterampilannya harus diuji lewat fondasi 90 hari. Dalam 30 hari SIDE, bisa saja loh kemungkinan dia di hari ke-15, aduh, susah ternyata, saya nggak mau saya pakai produknya aja, produknya bagus. Bisa jadi. Ya kan? Ternyata yang muncul belakangan si C, justru dia orang yang, ayo, oke, Kak, besok aktivitas di mana? Kak, boleh saya telepon nggak? Saya mau tanya soal komisi langsung, komisi transaksi pribadi. Kita nggak tahu. Hal-hal demikian bisa terjadi. Karena dalam bisnis network marketing tuh, perubahan tuh nah, secepat menjentikan telapak jari. Secepat menjentikan jari ya. Perubahannya begitu cepat gitu. Benar nggak? Pengalaman nggak begitu? Ya kan banyak juga yang nanya ke saya, jangan jangan bohong deh. Banyak yang nanya saya, Pak, ini orang semangat banget di awal, Pak. Pas jadi member, saya ajakin aktivitas lain cuma 2 minggu, sisanya aduh udah banyak alasan lah. Jemput anak lah, jemput nenek lah, jemput kakek lah, jemput orang tua lah, semuanya dijemput setiap minggu. Akhirnya dia nggak pernah ikut aktivitas, cuma di awal aja senang, semangat, iya semangat. Mungkin karena nggak enak, bener nggak? Mungkin karena nggak enak sama Anda, kayaknya Anda semangat banget gitu ya. Atau mungkin karena Anda menyampaikan bahasa yang membuat mereka tersanjung. Bro, sis, gitu ya. Kalau kamu ikut dalam jaringan ini, saya yakin kita pasti bisa sukses. Kenapa? Karena saya lihat kamu adalah orang yang potensi. Tersanjung, masuk. Pada saat diajarkan, diperlihatkan, dilibatkan, ternyata, aduh saya nggak mampu deh. Banyak yang terjadi seperti itu. Jadi, fondasi 90 hari adalah fondasi untuk kita memverifikasi orang-orang yang kita ajak dengan status yang berbeda. Kalau tadi status dari prospek menjadi BA. Nah, sekarang fondasi 90 hari adalah statusnya adalah sebagai seorang mitra bisnis. Udah sah jadi mitra bisnis. Kita harus uji lagi. Begitupun Anda, gitu kan. Anda kan pasti punya plan dong. Anda juga pasti masuk dalam verifikasi yang kedua, yaitu diuji selama 90 hari menjadi fondasi dari sebuah jaringan yang kokoh nantinya. Nah, jadi fondasi 90 hari ini sebenarnya adalah masa-masa krusial di dalam jaringan bisnis Depindo, dalam membangun jaringan bisnis. Disinilah banyak terjadi gesekan. Benar nggak? Coba evaluasi dalam hati, tanyakan dalam hati. Tadinya saya pikir dia semangat, Pak. Ternyata, aduh, setelah sebulan diajak. Atau mungkin pas sudah jadi downline, dia katanya pas ngerekrut saya bilangnya mau dampingin. Ternyata malah saya ditinggal. Bisa juga loh terjadi perspektif seperti itu kan. Ternyata Andanya yang nggak menjalankan fondasi 90 hari. Ya gimana jaringan mau kuat, gimana jaringan mau kokoh, gimana jaringan mau produktif. Jadi artinya membangun sebuah bisnis dalam model bisnis jaringan, yang kita harus perhatikan pertama adalah fondasi 90 hari generasi pertama. Orang yang kita rekrut secara langsung. Itu sangat penting sekali supaya ya generasi-generasi berikutnya punya mental, punya keterampilan yang sama seperti generasi satu. Kalau kita bisa menciptakan generasi satu yang kokoh, yang teruji, yang punya keterampilan, yang punya sikap mental positif, ya, kita minta mereka untuk apa? Mengajarkan hal itu kembali terhadap generasi dua, ya. Berikutnya kepada generasi 3, 4, 5 dan seterusnya.
Sehingga regenerasi itu bisa terjadi dengan baik gitu, secara ideal. Oke, next coba deh. Kita akan lihat nih. Ya, dari fondasi 90 hari itu kan kita ajarkan apa sih? Kita ajarkan kan aktivitas bisnis ya. Next. Apa aja sih? Product presentation, business opportunization, next. Nah, dari segi penjualan, ada product presentation. Media latihnya di mana? Di product training. Dari perekrutan, ada business opportunization. Media media berlatihnya di mana? Di BOS training. Ada juga nanti new business associate training dan lain sebagainya. Ini adalah aktivitas-aktivitas bisnis yang harus dilakukan oleh si B, si D, sama si C. Bagaimana cara mereka mau melakukan hal tersebut kalau nggak kita ajarkan bagian daripada 90 hari fondasi. Kita ajarkan kepada si D, kita ajarkan kepada si B, kita ajarkan kepada si C. Tergantung stepnya masing-masing, langkahnya masing-masing. Pada saat si D sudah maju untuk menjadi orang yang bisa memperlihatkan, mungkin si B baru pada tahap diajarkan, sorry. Ya, mungkin si B baru pada saat diajarkan. Pada saat si D sudah pada di tahap dilibatkan, si B itu masuk pada tahap diperlihatkan, tapi si C baru pada tahap ajarkan. Apa sih yang diajarkan, yang diperlihatkan, dan dilibatkan? Ya ini aktivitas ini. BOS, terus Product Presentation, sama New Business Associate Training. Karena ini adalah aktivitas inti atau aktivitas utama dari setiap kegiatan. Dari situ kita bisa dapat komisi, dari situ bisa dapat jaringan yang bertumbuh, dari perekrutan dan dari penjualan produk. Inilah isi daripada fondasi 90 hari. Bingung Pak, 90 hari, 30 hari kepada si D, saya ngajarin apa ya? Ini. Karena kita tuh terlalu ini ya, terlalu melebar gitu kemana-mana gitu. Padahal inti dari aktivitas bisnis supaya mendapatkan komisi kan ini. Ya udah belajar aja ini dulu. Gitu. Oh dia juga masih baru gitu. Jadi ingat ya, fondasi 90 hari pertama kepada si D, B, dan C, generasi pertama kita itu adalah masa-masa krusial yang harus benar-benar kita jadikan sebagai sebuah ranah verifikasi kepada mereka, benar mampu nggak nih orang-orang ini, supaya nanti bayangin kalau semakin lama jaringan semakin besar, tantangannya pasti semakin banyak. Kalau sama generasi satunya aja kita nggak kompak, niscaya generasi 2, 3, 4, 5, sampai 10 juga nggak bakal kompak. Kalau generasi satu kita tidak benar-benar kokoh, punya keterampilan, apalagi generasi 2, 3, 4, 5, sampai dengan 10. Next. Yes, mulai masuk ke dalam generasi kedua. Ya. Pendampingan Gen 1, pendampingan kepada Gen 1 kita lakukan kepada D, B, dan C. Seperti yang saya bilang tadi, saat regenerasi terjadi, minta D untuk melakukan fondasi 90 hari kepada Gen 2. Rekrut X1, X2, X3. Begitu juga B, merekrut 3 downline di bawahnya. Begitu juga C. Selama itulah mereka harus melakukan fondasi 90 hari. Apa? Ajarkan. Ajarkan apa? Produk, bisnis plan, aktivitas bisnis BOS, aktivitas bisnis product presentation, aktivitas bisnis new business associate training. Perlihatkan kepada mereka, bukan hanya diajarkan, tapi perlihatkan, yuk datang. Nanti saya lihatkan gimana caranya melaksanakan business opportunization. Nanti saya perlihatkan bagaimana caranya untuk menjadi seorang pembicara dalam product presentation. Libatkan. Kamu kan minggu lalu sudah dengar saya ngomong tentang ABC, ya. Minggu depan saya mau libatkan kamu. Kamu ngomong presentasi soal C saja.
Wah, saya harus ngomong apa? Nah, diajarin lagi. Jadi pada saat nanti minggu depannya sudah, jadi begitu terus bergulir, ya. Sampai nanti next kita dapat benar-benar jaringan yang masing-masing tuh dari Anda, DBC. Nah, ini coba lihat terus, 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 terus. Bayangin, nih tuh. Ini saya nggak bikin semua nih, hanya beberapa aja nih. Yes, bayangin kalau jaringan yang semakin lama semakin besar itu masing-masing punya keterampilan yang sama seperti Anda, masing-masing punya keterampilan yang sama seperti generasi satu Anda, si D, si B, dan si C. Jalur distribusinya kayak begini. Kalau masing-masing orang di bawah kita itu menjadi orang yang kokoh, menjadi orang yang punya keterampilan, kita bisa menciptakan jalur jaringan yang kuat dan produktif. Makanya saya bilang tadi, penjualan pribadi generasi kita secara pribadi terbatas, cukup 24, 4,5, 24 sama 50 BIF. Tapi pada saat sudah produktivitas jaringan itu nggak terbatas, karena apa itu? Lihat tuh, ya. Ini baru sampai generasi 5, belum sampai generasi 10, udah pasti nggak terbatas. Jumlahnya berapa? Inilah uniknya bisnis network marketing. Kita menciptakan jalur distribusi sendiri. Nah, semakin lama semakin besar, ya. Secara duplikasi kualitasnya teruji. Secara multiplikasi kuantitasnya semakin bertambah besar. Itulah bedanya duplikasi dan multiplikasi. Duplikasi kita menciptakan orang-orang yang punya keterampilan sama dengan kita atau bahkan lebih hebat dari kita. Jadi duplikasi itu indikator keberhasilan daripada duplikasi itu adalah kualitas. Sementara indikator keberhasilan multiplikasi itu kepada kuantitas, atau semakin banyak orang yang bergabung, semakin banyak orang yang punya kualitas. Nah, disitulah komisi bisa bertumbuh. Sehingga kalau dari sini Anda bisa lihat, dari sekedar penjualan pribadi atau komisi yang kita sebut sebagai komisi transaksi pribadi, menghasilkan personal bonus value. Tapi pada saat tahap seperti ini, ya, Anda sudah bisa menciptakan TGBV, Total Group Bonus Value, sehingga komisi semakin lama semakin bertumbuh. Kalau ini yang terjadi, ya, berarti kita mampu untuk menciptakan jalur distribusi melebar dan mendalam. Dengan jaringan 3 kaki yang sehat, seperti pada subbahasan, dan kita punya kemampuan untuk mengidentifikasi dan verifikasi 3 prospek, ya, calon prospek yang berkualitas, dan membangun generasi pertama sebagai fokus untuk fondasi jaringan. Ya. Next. Dan kalau kita lihat, ya, dari studi kasus, ya, cukup 24 BV untuk Anda seorang, penjualannya terbatas. Ya, kalau kita lihat per hari saja, ya, 24 BV aja, ya. Bahkan ada yang 24 BV kan sebulan, ya. 24 BV per hari saja. Ya, produktivitas 24 BV per hari cukup bagi Anda. Anda nggak perlu banyak jual. Kan 24 BV kalau sesuai ini kan satu box, ya. Skinaro 05, ya, yang isinya ada 4 tuh. Satu box sebagai penjualan pribadi, sisanya penjualan jaringan tak terbatas, Mbak. Lihat, generasi 1 13,5, generasi 2 40,5, sampai generasi 5 nih. Ini berhubung juga dengan komisi kepemimpinan yang promo, ya. Jadi ini saya sambungkan dengan itu. Kalau Anda lihat sampai di generasi kelima aja, potensi ini perhitungan masih sama dengan perhitungan yang minggu kemarin, ya. Saya nggak ubah-ubah. Dengan
asumsi masing-masing generasi itu punya daya beli yang paling minim 4,5 BV, ya paling minim 4,5 BV. Di komisi versi normal keseluruhan komisi per hari kita bisa dapat 1.861.950. Kalau kita 5 hari aja dalam sebulan, produktifnya 5 hari itu saya rasa udah lebih dari UMR. Nah, alhamdulillahnya kita difasilitasi dengan promo kepemimpinan, ya versi promo nih. Tanggal 1 sampai dengan 15. Sekarang udah tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? 11. Tanggal 11, tinggal 4 hari lagi. Dengan potensi daya beli per hari masing-masing generasi hanya 4,5 saja. Kita itu bisa mendapatkan per harinya 2.025.300. Baru sampai generasi 5. Ya, baru sampai generasi 5 dan promo ini kan dibatasi sampai generasi 5. Karena kita mau lihat, ya, kita mau lihat dengan fakta yang kemarin saya paparkan di minggu lalu, dari 10 generasi hampir semua 30.000 member atau username terdaftar di Pindo cuma punya 5 generasi yang aktif, sisanya nggak aktif. Nah, ini kita fasilitasi deh. Oke deh, yang aktif deh. Sekarang daripada mikirin yang nggak aktif, kamu pikirin yang aktif, ya. Usahakan untuk produktif di tanggal 1 sampai dengan 15, kita lihat komisinya pasti lebih besar. Nah, secara perhitungan lebih besar. Bayangin dengan komisi versi promo aja, kita per 10 hari aja dapat 20 juta sekian. Itu dengan daya beli masing-masing generasi itu paling rendah 4,5. Artinya bare minimum gitu lah. Kalau kata anak sekarang ya, Bu Lintang ya, anak Gen Z bilangnya bare minimum. Yang paling dasar aja dulu gitu, yang paling dasar dulu. 4,5 BV dengan potensi per hari 2 juta sekian. Per 10 hari kalau kita produktif dari sebulan 30 hari, kita produktif 10 hari aja kita dapat 20 juta. 30 hari kita dapat 60 juta sekian. Ya, 60 juta sekian. Ini kayaknya ada salah ini nih, keketik nih. Ada typo dikit ya di 30 hari. Coba di lagi Bu Lintang. Sulit. Enggak, nanti aja. Ya, di 30 hari itu ada salah tuh. Next. Oke, next. Ya, jadi dari sini kita bisa belajar bahwa fondasi 90 hari adalah kunci kesuksesan bagi pertumbuhan jaringan Anda. Please, kalau misalnya sudah terlambat, tidak masalah, ya, karena bagaimanapun juga, nanti di minggu berikutnya kita akan lihat bagaimana kalau sudah terlanjur tercipta jaringan, bagaimana cara untuk memanfaatkannya, supaya jaringan tersebut masih menjadi jaringan yang menghasilkan untuk kita semua, jadi jaringan yang benar-benar produktif gitu. Terus duplikasi ke setiap generasi itu penting. Ya, tercipta duplikasi ke setiap generasi. Artinya pemahamannya, kualitasnya yang harus diuji. Jaringan bertumbuh secara kualitas dan kuantitas, dan yang terakhir komisi pasti bertumbuh. Ini yang ingin kita bahas. Jadi setelah habis Zoom ini, teman-teman please, ya, sounding, informasikan ini lagi, ajarkan ini lagi kepada teman-teman yang mungkin hari ini belum mampu untuk masuk gitu ya. Jadi supaya pemahaman kita sama gitu di lapangan dengan key leader dan lain sebagainya. Kadang-kadang di beberapa kota saya lihat si A ngomongnya ini, si B ngomongnya ini, padahal sama-sama ngejelasin Depindo, tapi karena pemahamannya berbeda, ya, sehingga outputnya pesan yang disampaikan pun berbeda. Padahal seharusnya si A di Jambi, si B di Merauke dengan pembahasan yang sama, ngomongnya harusnya sama. Itu yang ingin kita ciptakan. Makanya diciptakanlah Business Associate Forum yang beberapa waktu lalu jalan. Nah, ini baru kita jalankan lagi di Agustus 2026 ini. Next. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Next. Adakah pertanyaan dari kakak-kakak, Bapak Ibu semua yang ada di sini? Dipersilakan.
Halo, ini masih pada ada orang ini apa udah pergi ya? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Sebenarnya ini apa namanya pembahasan yang mungkin Anda pernah dapatkan, mungkin saya pernah ngobrol dengan Anda atau mungkin Babe pernah ajarkan secara langsung, tapi yang kita inginkan dari Business Associate Forum dan pembahasan ini adalah sebenarnya pembahasan yang kita ulang sehingga kita benar-benar paham dan bisa jelaskan. Teman-teman mungkin paham nih sekarang, tapi pada saat nanti diminta untuk menjelaskan lagi, kira-kira sejauh mana kita mampu untuk menjelaskan secara detail, secara ideal, supaya pemahaman tersebut terjadi kepada orang yang mendengarkan pesan Anda, kan gitu ya? Kan gitu ya. Nah, itu yang mau kita encourage bersama di dalam Business Associate Forum ini. Setiap pembelajaran dari key leader, dari Babe itu harus disampaikan dengan makna yang sama, gitu ya. Supaya kita bisa seragam dalam keberlanjutan bisnis ini. Ada ya pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di sini? Halo, siapa nih? Sejauh ini semakin paham, Pak. Oke. Ya, saya harap dari pembahasan kali ini ya teman-teman bisa untuk menjelaskan kembali ya, bukan hanya paham ya. Nah, supaya kita bisa saling memberikan edukasi. Jadi sebenarnya porsi edukasi di Business Associate Forum ini adalah membantu Anda, memfasilitasi Anda supaya Anda tahu apa yang mau dibahas gitu. Kadang-kadang saya nanya ke member, ini udah, oh iya Pak bingung mau ngomong apa ya, mau ngajarin apa ya, kayaknya udah deh. Nah itu ya, jadi pada saat memberikan edukasi, please berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang supaya apa? Supaya benar-benar ngerti dan paham. Ya, ibaratnya kita, siapa di sini yang guru? Ayo, ada nggak yang punya profesi guru? Ngajarin anak cuma sekali bisa nggak? Ngajarin murid, apalagi dalam kelas murid ada 30 orang, ada 50 orang bahkan. Apakah cukup mengajarkan sekali? Enggak. Izin, ini siapa? Pada saat kita melakukan BOS, kita menjelaskan untuk awalnya mengenal produk Depindo dan sebaiknya mencoba langsung produknya, itu poin pertama ya. Iya, betul. Ya. Jadi sebenarnya saya bawakan ini dengan apa ya? Dengan sistematika yang berbeda. Tapi ujung-ujungnya sama kok sebenarnya. Harus pakai dulu, ya. Harus pakai dulu, lalu setelah coba dengan apa namanya pengalaman kita memakai produk, kita kan tahu oh produk ini ternyata berfungsi karena punya kandungan A, B, dan C sehingga di kulit saya itu semakin lama saya mau mengalami perbaikan dari segi kulit gitu. Nah baru kita kan berani untuk memasarkan. Sebenarnya sama, tapi bukan berarti kita berniat hanya berjualan. Betul sekali, betul sekali ya. Jadi benar Bu Jimas ya. Jadi pada saat kita melaksanakan kegiatan misalnya business opportunization, ya, kalau Anda benar-benar paham business opportunization, ya, pada saat Anda melakukan kegiatan business opportunization, misalnya yang bawain BOS Anda sendiri, ya, kayak saya kayak Pak Jimmy ini udah karena udah sering banget membawakan presentasi tersebut, saya bahkan nggak mulai dari awal juga, mulai pertamanya produk bisa aja saya mulai dari mana? Dari business development plan. Biasanya kan kalau pertama company profile dulu ya. Company profile, produk, terus perhitungan komisi, baru prospecting. Mungkin saya bisa mulai dari produk terlebih dahulu. Jadi sebenarnya BOS itu pakemnya sudah ada. Tapi pada saat implementasi di lapangan, kita bisa lihat
antusias daripada pesertanya. Ya, kalau pesertanya rata-rata ingin tahu soal bisnis, biasanya laki-laki tuh, misalnya BOS kebanyakan laki-laki. Kita mulai aja dari komisi tanpa mengurangi esensinya. Ya, message-nya tetap sama, pesannya tetap sama, cuma kita ubah jadi ke atas. Jadi sistematisnya kita tinggal atur aja gitu kan. Kalau lihat misalnya Babe dalam hal pengajaran juga gitu kan, misalnya pakai pasarkan apa namanya perekrutan dan pembinaan. Beliau karena beliau menciptakan teori tersebut, dia bisa mulai dari kenapa sih harus kita melakukan pembinaan dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya kan 4P juga gitu. Jadi betul Bu Dimas ya, tapi balik lagi ya, bukan bukan berarti kita hanya berniat jualan, betul. Kita juga sampaikan pesan, kita juga jadikan itu sebagai alat untuk menawarkan bisnis juga gitu. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita akan tutup forum hari ini dan minggu besok kita akan ketemu lagi. Nah, minggu besok tolong teman-teman undang bagi mungkin orang-orang yang baru join, baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan join, bagaimana cara menjalankan bisnis Depindo lebih lebih baik lagi. Nah, bisa masuk ke dalam Business Associate Forum karena ini forum untuk seluruh bisnis Depindo, tidak terpaku kepada level kemitraan, tidak terpaku kepada komisi. Semua bisa bergabung di sini untuk kita sama-sama berdiskusi dan belajar tentang meningkatkan atau menumbuh kembangkan bisnis kita bersama. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir dan berpartisipasi. Ya, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya semakin banyak teman-teman yang bergabung dan juga semakin banyak teman-teman yang paham dan kita punya satu kesatuan dalam menginformasikan, menjelaskan tentang bagaimana bisnis ini bisa semakin lama semakin berkembang dan lebih baik lagi. Oke? Ya, terima kasih ya. Terima kasih semuanya ya sudah hadir. Sampai ketemu minggu depan jam 14.15, jam 2 siang di forum yang sama, Business Associate Forum, masih dengan pembahasan-pembahasan menarik seputar bisnis Depindo. Oke, salam Depindo, dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Nah, terima kasih semua, bye. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih teman-teman.